Shalom, damai di hati. Selamat pagi bagi kita sekalian, syukur kepada Tuhan. Di hari anugerah Tuhan di hari ini, kita boleh dipertemukan lagi dalam Renungan Harian Keluarga, edisi hari Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2026. Di pagi hari ini, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, marilah kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlaku dalam perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati, untuk mengawali berbagai tugas, kerja, dan aktivitas bahkan pelayanan kami. Dan kami menyadari betul bahwa ketika menjalani kehidupan ini tanpa Engkau, kami tidak dimampukan untuk melakukan apa-apa. Sehingga di pagi hari ini, kami mau mendasari kehidupan ini, mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang akan bekerja, supaya kami dimampukan untuk memahami maksud firman dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Mazmur pasal 92, dibaca ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan memelihara orang benar dan menghancurkan kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, dalam hidup berkeluarga, kita tentu tidak lepas dari yang namanya tantangan. Kadang kita merasa ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, atau kita diperhadapkan pada situasi hidup yang membuat terasa tidak adil. Kita bisa mengalami fitnah, tekanan ekonomi, atau bahkan konflik secara internal dalam keluarga. Firman Tuhan di hari ini mengingatkan bahwa Dia memperhatikan dan akan bertindak dengan adil. Ayat 10 bukan hanya tentang soal pembalasan, tetapi lebih tentang pemeliharaan Tuhan Allah bagi setiap orang benar dan kepastian bahwa kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Kita tidak perlu membalas karena Tuhan Allah sendiri akan bertindak adil. Dia tidak buta terhadap kejahatan, melainkan melihat semuanya. Tuhan Allah sabar, tapi bukan berarti Ia tidak akan menghakimi. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, keluarga yang hidup benar akan tetap dipeliharanya. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-11 kita melihat ada kata tanduk yang melambangkan kekuatan dan otoritas. Minyak baru sendiri adalah lambang pembaruan, pengurapan, dan pemulihan bahkan kesegaran dari Tuhan Allah. Ayat ini kemudian menjelaskan bahwa ketika kejahatan dan ancaman hidup sepertinya menjadi realitas manusia, Tuhan Allah tidak hanya melindungi pemazmur, tetapi juga memberi kekuatan baru di tengah tekanan hidup. Dengan kata lain, orang percaya yang mengandalkan Tuhan Allah akan memperoleh kekuatan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang kadang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sebagai keluarga Kristen, tentu kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi berserah sepenuhnya dan percaya bahwa Tuhan Allah akan menguatkan kita menghadapi tantangan hidup. Karena itu jangan biarkan kelelahan, bahkan kekhawatiran menguasai hati kita. Justru sebaliknya, andalkanlah Tuhan Allah karena kesetiaannya sungguh dapat diandalkan. Keluarga Kristen, kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Allah yang meninggikan dan membarui kita dengan minyak-Nya, maka kita akan memiliki sukacita dan kekuatan baru untuk melayani, mengasihi, bahkan untuk menghadapi kehidupan ini. Pemazmur mengatakan di ayatnya yang ke-12 bahwa dia melihat dan mendengar sendiri bagaimana musuh-musuhnya akan bangkit melawan dia. Tetapi Tuhan Allah lah yang memberi dia kemenangan dan musuh-musuhnya tercerai-berai. Tuhan Allah membela umat-Nya pada waktunya. Firman ini mengajarkan bahwa Tuhan Allah akan menghancurkan kejahatan, memberi kekuatan baru bagi setiap orang benar, dan membela umat-Nya secara nyata. Karena itu dalam keluarga, marilah kita juga saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mendoakan dan mencari kekuatan dari Dia setiap hari. Jangan cepat kecewa jika jawabannya belum terlihat, namun teruslah percaya akan pembelaannya. Bagi kita sekalian, apakah hari ini kita sudah mempercayai Dia sebagai pembela dan sumber kekuatan kita? Semoga demikian. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini firman-Mu boleh kami dengarkan bersama. Kami belajar bagaimana pemeliharaan yang daripada Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hari-hari hidup kami. Di saat kami lemah, di saat kami terjatuh dengan berbagai pergumulan, tantangan dan masalah kehidupan, Tuhan selalu beserta dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang selalu menuntun perjalanan hidup umat-Nya. Karena itu Tuhan, ajarlah terus juga kami semua untuk tetap menaruhkan kehidupan ini hanya di dalam nama-Mu saja. Untuk berbagai hal yang kami alami dan jalani, kami yakin tangan Tuhanlah dan jalan Tuhanlah yang akan terus beserta, sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah memilih, tapi kami selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu diberkatilah kami semua jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan program renungan harian keluarga, lebih khusus di Jemaat Gemi Maranatha Pastratan, dari kolom 1 sampai kolom 27 perangkat pelayanan yang ada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah dalam kami menjalani aktivitas, bahkan tugas kerja kami di sepanjang hari ini, kami terus mengandalkan Tuhan. Untuk setiap harapan impian, kami mau taruhkan di dalam tangan Tuhan saja. Tapi pun untuk setiap sukacita, kegembiraan yang boleh kami rasakan sampai hari ini, kami yakin dan percaya semua datangnya dari Tuhan. Sehingga ajar terus kami untuk tahu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami mau semakin hidup dekat dengan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, suami istri kami, anak-anak kami, orang tua, cucu-cucu kami, diberkatilah kami semua. Biarlah apapun yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Untuk semua jemaat-Mu yang hari ini merayakan hari ulang tahun, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen, biarlah sukacita yang boleh mereka rasakan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi pun bergumul bersama dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, tapi pun dalam keadaan duka cita, dalam masalah tantangan pergumulan hidup, Tuhanlah juga yang akan terus beserta dengan mereka. Sehingga di tengah menjalani kehidupan ini, nama Tuhanlah yang selalu akan dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menjalani hari ini. Kekuatan yang daripada Tuhan akan terus kami pakai untuk melanjutkan kehidupan kami dengan memuliakan nama Tuhan saja. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya bersama kehidupan keluarga, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Maka inilah kami yang berdoa, menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pastratan. Selamat kita semua beraktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.